Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mahardi. Kali ini kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan uji hipotesis mengenai rata-rata. Di bagian video ini adalah bagian video pengantar berkaitan dengan uji hipotesis mengenai rata-rata. Nanti kita akan belajar bersama uji Z dan uji T. Tujuan pembelajaran memahami uji hipotesis mengenai rata-rata. Kemudian yang kedua adalah memahami macam-macam uji hipotesis mengenai rata-rata. Logika dalam analisis statistik ini yang memang penelitian kuantitatif itu terbatas pada 3 hal. Satu adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah komparatif, kemudian yang ketiga adalah logika sebab akibat. Nah, yang ketiga adalah logika sebab akibat. Logika deskriptif, nanti analisis statistiknya itu yaitu dengan menggunakan penyajian data, bisa menggunakan diagram, ya, kemudian bisa menggunakan grafik, ya. Kemudian yang kedua adalah penyajian data menggunakan tabel. Ya, kita sudah mempelajari semua ini, ya. Kemudian logika komparatif. Nah, logika komparatif itu nanti bisa menggunakan uji Z, uji T, ANAVA. Komparatif itu membandingkan. Nah, nanti ketika menggunakan uji Z atau uji T, itu nanti ada yang membandingkan rata dengan konstanta, ya. Kemudian yang kedua itu membandingkan rata pada sampel 1, kemudian dibandingkan dengan rata pada sampel 2. Nanti kita akan pelajari itu semua, ya, sampai ANAVA. Kemudian logika sebab akibat, ya. Logika sebab akibat itu nanti biasanya dimodelkan, nah, bisa menggunakan regresi linier. Kalau regresi linier itu hanya memiliki variabel terikatnya itu 1, ya. Nanti misalkan regresi linier ganda, regresi linier sederhana. Kalau linier sederhana itu X mempengaruhi Y, ya. Kalau linier ganda itu X1, X2 mempengaruhi Y. Nah, itu adalah regresi linier. Nah, variabel independennya bisa, variabel bebasnya ya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Akan tetapi variabel terikatnya itu hanya 1. Nah, kemudian yang kedua itu yang berikutnya ini bukan kedua, ya, yang ini analisis jalur. Nah, sebentar. Nah, ini analisis jalur. Analisis jalur ini nanti variabel independennya bisa 1, 2, 3. Kemudian variabel terikatnya itu bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Pengembangan dari analisis jalur itu nanti sampai ke structural equation model atau model struktural. Itu sebab akibat, X mempengaruhi Y. Nah, kemudian ada sedikit tambahan di sini, ya. Saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Ada di sini logika komparatif ini. Ketika nanti Anda menggunakan uji Z, uji T, ini bisa juga nanti hipotesisnya. Hipotesis itu adalah apa? Dugaan sementara, ya. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, Anda membuat hipotesis. Nah, di uji Z dan uji T ANAVA ini bisa juga nanti hipotesisnya adalah hipotesis komparatif, ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan saja bahwa dalam statistika ini paling tidak ada 3 ini, ya, deskriptif, komparatif, dan sebab akibat. Kalau kualitatif ya sangat banyak, ya. Karena kalau penelitian kualitatif itu nanti rumusan masalahnya itu kalimatnya terbuka. Misalkan Anda pengen menanyakan berkaitan dengan cara, nah, bagaimana apa misalkan. Maka logika berpikirnya nanti berkaitan dengan proses pertama, proses kedua. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif itu tidak bisa, ya. Kemudian uji beda rata. Uji hipotesis mengenai rata atau rata-rata digunakan untuk menguji beda antara satu sampel
dengan konstanta seperti yang tadi saya sampaikan, dan menguji beda dua sampel, artinya rata sampel 1 dibedakan dengan rata sampel 2. Setelah nilai uji didapatkan, digeneralisasi ke populasinya. Jadi ini adalah statistika inferensial. Jadi uji T, uji Z itu adalah, jadi kita hanya mempelajari sampelnya saja, akan tetapi nanti kita akan hasil dari hasil dari analisis di sampel itu kita generalisasikan ke populasinya, seperti itu. Kita mulai uji beda rata, itu ada 2, 1 sampel dan 2 sampel ya. Kemudian yang 1 sampel itu nanti syaratnya, jadi berkaitan dengan analisis statistik itu mempersyaratkan ya, seringkali mempersyaratkan. Misalkan ini populasi normal, kalau populasi normal nanti harus diuji normalitas dulu. Pada video sebelumnya saya sudah membahas berkaitan dengan uji normalitas itu seperti apa. Jadi data normal itu ketika datanya itu mengikuti data berdistribusi normal, boleh normal biasa ataupun normal baku, yang bentuknya itu seperti lonceng ya. Kemudian populasi normal, nah yang kedua, uji sampel yang kedua adalah syaratnya populasi normal, sigma kuadrat atau varian. Sigma kuadrat varian ya, kalau sigma saja standar deviasi, sigma kuadrat itu tidak diketahui. Kalau yang atas itu sigma kuadrat atau varian itu diketahui. Sigma kuadrat varian populasi ya. Kalau S kuadrat itu varian sampel. Nah, beda nanti rumusnya. Nah, jadi ini maksudnya adalah varian populasinya diketahui. Kalau yang kedua, syarat yang kedua, nanti rumusnya beda. Ya. Kemudian yang 2 sampel itu nanti macamnya itu ada 2 sampel bebas. Sampel bebas. Kemudian yang kedua adalah sampel terkait. Ya, jadi kalau sampel bebas itu misalkan membandingkan, misalkan ya, saya kasih contoh, misalkan 2 kelas diberikan metode A dan metode B ya. Kemudian sampel di dalamnya itu kan tidak terkait, antara kelas pertama dan kelas kedua tidak terkait, maka itu menggunakan 2 sampel bebas. Perlu memahami ini kenapa? Karena nanti ketika Anda menganalisis menggunakan SPSS itu nanti Anda paham Anda menggunakan yang mana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sampel terikat. Sampel terikat itu maksudnya di dalam sampelnya itu terikat. Contoh misalkan pengen melihat sebuah efektivitas sebuah metode, misalkan saya punya satu kelas jumlahnya 30 siswa misalkan. Nah, satu kelas ini saya berikan metode baru misalkan. Nah, sebelum diberikan metode baru itu dites dulu, diuji. Kemudian setelah dibeli metode baru, kemudian uji lagi. Nah, uji sebelum dan uji sesudah dibandingkan. Nah, itu nanti analisisnya itu menggunakan uji beda rata 2 sampel terkait, gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami yang ini. Nah, kemudian yang 2 sampel bebas ini persyaratannya populasinya normal, independen itu nanti tidak menggunakan maksudnya tidak menggunakan uji independensi. Maksud dari independen itu misalkan tadi kan sampelnya bebas kelas A dan kelas B. Ketika memberikan ulangan misalkan yang mau diambil yang mau dianalisis, antara sampel yang satu dengan sampel yang kedua itu tidak berkaitan, harus independen. Misalkan sampel 1 ini memberikan soalnya kepada sini ya. Begitu sebaliknya, sampel yang sini tidak boleh membocorkan soal ke kelas yang ini. Nah, itu harus independennya itu seperti itu. Di sini maksudnya bukan uji independensi, bukan ya. Kalau populasi normal itu harus ada uji normalitas. Yang ini harus ada uji normalitas. Kemudian populasinya normal, independen ya. Sama dengan atas. Kemudian sigma varian sampel 1 kuadrat, varian 1 dan varian kedua tidak diketahui. Kalau dalam penelitian itu kan memang biasanya tidak mengetahui variannya ya.
Artinya ketika kita terjun ke lapangan, kita kan tidak tahu ya varian populasinya itu berapa. Maka seringkali yang digunakan ketika analisis dalam penelitian itu yang variannya tidak diketahui, nanti rumusnya akan berbeda ya. Kemudian kalau sampel terkait itu syaratnya adalah populasi normal berpasangan. Kalau yang tadi itu kan independen, kalau ini berpasangan, artinya sebenarnya mengukur dalam dirinya sampel. Sebenarnya yang tadi kan sampelnya 30 sebelum diuji, sesudah diuji. Nah, itu yang berkaitan, berpasangan. Kemudian varian kuadrat, varian itu tidak diketahui. Nah, kalau nanti dalam analisis SPSS itu nanti asumsinya biasanya diberikan ada asumsi varian diketahui dan ada variasi yang tidak diketahui. Nanti biasanya langsung dimunculkan dua sekaligus. Tapi ketika kita menghitungnya secara manual, tentunya kita harus membedakan rumusnya. Ya, ini yang perlu Anda pahami untuk populasi normal, untuk dua sampel bebas, variannya tidak diketahui. Nah, ketika variannya tidak diketahui, nanti akan diasumsikan varian 1 dan varian 2 sama, yang ini ya. Kemudian varian yang kedua, ini yang sebelah sini, varian sampel 1 dan varian sampel 2 tidak sama. Ini asumsi ya. Ini asumsi. Jadi ketika Anda menganalisis dalam penelitian ya dikembalikan ke peneliti, Anda mau menggunakan asumsi yang mana. Jadi seperti itu. Kalau misalkan populasinya diketahui variannya, maka gunakan variannya itu ya dengan varian yang diketahui dengan rumus yang atas ini. Saya sedikit ngasih gambaran berkaitan dengan statistik ujinya atau rumus yang akan digunakan. Ini untuk satu sampel, nanti menggunakan uji Z dan uji T. Bedanya apa? Kalau dari rumus, coba Anda perhatikan ini rumusnya. Sama kan? Ya, ini sama ya rumusnya. X bar, min, mu 0. Mu 0 itu nanti konstanta yang kita bandingkan. Kemudian S ini adalah standar deviasi sampel. Kemudian akar N. Yang membedakan adalah nanti Anda melihatnya ke distribusi normal baku kalau uji Z. Tapi kalau uji T itu Anda menggunakan distribusi T. Nah, nanti saya akan mencoba cara ngasih tahu bacanya ini. Nah, kemudian yang membedakan keduanya adalah populasi normal, variannya diketahui untuk uji Z. Tapi kalau yang ini variannya tidak diketahui untuk uji T ya, ketika menulis. Cara bacanya gini. Z sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana Z ini mengikuti distribusi normal dengan rata 0 dan standar deviasi 1. Itu maksudnya gitu ya bacanya. Kalau yang uji T ini T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana T ini mengikuti distribusi T ya, distribusi T dengan parameter N-1. Nah, ini parameter N-1 itu parameter. Kalau yang ini rata, kemudian ini adalah standar deviasinya. Nah, uji Z dan uji T atau distribusi normal dan distribusi T itu grafiknya sama ya, grafiknya sama. Bentuknya seperti lonceng ya. Ini untuk yang kedua, uji beda rata, dua sampel, populasinya normal, independen. Yang independen ya, yang ini yang sampelnya bebas ya, dua sampelnya itu tidak terkait. Ini nanti syaratnya adalah variannya diketahui. Kalau yang ini variannya tidak diketahui. Kalau variannya diketahui, langsung aja menggunakan Z sama dengan bla 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 bla, di mana mengikuti distribusi normal. Nah, nanti yang kita akan bandingkan adalah distribusi normal, nilai N-nya ya. Ya, kemudian yang ini ketika variannya tidak diketahui, nanti ada asumsi
asumsi yang pertama adalah varian 1 dan variannya 2 itu sama ya. Kemudian yang kedua adalah asumsinya adalah varian 1 dan varian 2-nya tidak sama. Rumusnya beda. T sama dengan, nah ini yang membedakan di sini. Di mana T itu mengikuti distribusi T dengan parameter N1 plus N2 min 2. N1 adalah banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2 min 2. Di mana ini SP kuadrat itu ini ya SP ya. Nanti harus diakar. SP sama ini cara menghitungnya ini. Kemudian kalau yang ini T sama dengan bla 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 ini ya. Anda bisa lihat sendiri di mana T mengikuti distribusi T ya, T ini ya. Mengikuti distribusi dengan parameter V. V-nya adalah ini, cara menghitungnya dengan ini. Nah, gitu. Kemudian uji beda rata dua sampel populasi normal, kemudian tidak independen yang tadi yang terkait itu. Ya. Variannya persyaratannya variannya ini seharusnya saya tuliskan tidak diketahui ya, karena saya tadi salah. Ini variannya tidak diketahui. Rumusnya ini T sama dengan D bar min D0 per SD per akar R, di mana D itu sama dengan X1 min X2. Kalau D bar itu adalah X1 min X2 dijumlahkan semua data ya, kemudian diakar. Nanti contohnya saya akan berikan di video lain ya. Mungkin itu dari saya pengantar berkaitan dengan uji hipotesis mengenai rata. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat silahkan like ya, kemudian boleh juga subscribe, boleh juga Anda share, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.